Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang seringkali tak terlihat dari luar. Salah satunya adalah cara tubuh memproses makanan, terutama makanan laut seperti ikan. Mungkin Anda tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ikan adalah makanan sehat, penuh dengan omega 3, baik untuk otak, jantung, dan sendi. Namun kebenaran yang mengejutkan adalah tidak semua ikan diciptakan sama. Dan bagi lansia, beberapa jenis ikan bisa jadi seperti racun pelan-pelan yang bekerja dari dalam tubuh. Banyak orang tua makan ikan setiap minggu dengan niat menjaga kesehatan. Tapi apakah Anda tahu bahwa beberapa jenis ikan yang paling umum dikonsumsi justru bisa memperburuk radang sendi, mempercepat kerusakan memori, dan berinteraksi negatif dengan obat-obatan seperti pengencer darah dan statin? Yang lebih parah, industri makanan laut bernilai miliaran dolar jarang memberitahu Anda fakta lengkap. Label di kemasan tidak akan memberitahu jika ikan itu dibesarkan di perairan tercemar, dipompa antibiotik, atau mengandung logam berat berbahaya seperti merkuri. Setelah usia 60, sistem detoksifikasi tubuh melambat. Apa artinya? Artinya, tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap toksin, logam berat, dan lemak proinflamasi yang tersembunyi dalam makanan. Jika saat muda Anda bisa makan apa saja tanpa merasakan dampaknya, maka setelah memasuki usia lanjut, pilihan makanan Anda akan menentukan seberapa cepat Anda menua, baik secara fisik maupun mental. Dalam video kali ini, kami akan memandu Anda memahami perbedaan antara makanan laut yang menyembuhkan dan ikan yang merusak. Kami akan mengungkap 4 makanan laut terbaik yang bisa membantu memperbaiki sendi, memperkuat daya ingat, meningkatkan energi, dan bahkan membantu penyembuhan kulit serta jaringan tubuh. Tapi tidak berhenti di sana. Kami juga akan membongkar 4 jenis ikan yang sebaiknya Anda hindari sepenuhnya, terutama jika Anda ingin mengurangi risiko peradangan, kerusakan saraf, dan kelelahan kronis. Informasi yang kami sajikan tidak asal klaim. Setiap bagian didukung oleh penelitian ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal medis terpercaya, serta kisah nyata dari para lansia yang merasakan perubahan besar hanya dengan mengganti jenis ikan dalam menu mereka. Dan yang paling penting, Anda tidak perlu berhenti makan ikan. Anda hanya perlu makan ikan yang tepat, bukan berdasarkan iklan, bukan karena murah dan bukan karena populer, tapi karena kandungan nutrisinya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda yang menua. Jadi, sebelum Anda menyiapkan makan malam berikutnya atau menambahkan ikan ke daftar belanja mingguan, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, kebiasaan makan ikan Anda selama ini justru menjadi penyebab nyeri sendi yang tak kunjung reda, memori yang mulai kabur, atau energi yang terasa menurun dari hari ke hari. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita awali dengan 4 makanan laut terbaik untuk lansia. Dimulai dari yang paling kuat dalam memperbaiki kolagen, memperkuat sistem imun, dan mendukung regenerasi sel tubuh secara alami. Dari semua makanan laut yang bisa Anda konsumsi setelah usia 60 tahun, tiram adalah pilihan terbaik yang seringkali terlupakan. Tiram bukan hanya sekadar makanan mewah yang biasa disajikan di restoran laut, tapi sebenarnya adalah salah satu sumber nutrisi paling lengkap dan padat manfaat untuk tubuh yang menua. Dalam satu porsi kecil, tiram menyediakan hampir seluruh kebutuhan harian akan zinc, selenium, zat besi, vitamin D, dan omega 3. Nutrisi-nutrisi ini bukan sekadar angka di label, melainkan fondasi penting bagi kesehatan sendi, kulit, kekebalan tubuh, dan bahkan hormon. Salah satu alasan mengapa tiram begitu penting untuk lansia adalah kandungan zincnya yang luar biasa tinggi. Zinc adalah mineral yang sangat penting dalam proses produksi kolagen. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen alami menurun drastis. Akibatnya, kulit menjadi lebih tipis, luka lebih lama sembuh, dan sendi lebih rentan terhadap nyeri dan peradangan. Tiram hadir sebagai penyelamat alami karena zinc dalam tiram bekerja langsung mendukung regenerasi jaringan, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga elastisitas kulit serta kekuatan otot. Tidak hanya itu, sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2020
menemukan bahwa lansia yang memiliki asupan zinc tinggi mengalami peningkatan signifikan dalam produksi kolagen, penguatan jaringan ikat, dan pengurangan hingga 30% pada keterlambatan penyembuhan luka. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah perbedaan nyata yang bisa Anda rasakan hanya dalam beberapa minggu sejak menambahkan tiram ke dalam pola makan Anda. Selain zinc, tiram juga mengandung selenium yang membantu melawan stres oksidatif, omega 3 yang melindungi sistem saraf dan jantung, serta zat besi yang penting untuk mencegah anemia, masalah umum yang sering dialami oleh lansia. Semua nutrisi ini saling bekerja sama seperti tim penyelamat tubuh, memperbaiki apa yang rusak, melindungi dari kerusakan lebih lanjut, dan mendukung sistem imun agar tetap siaga melawan infeksi. Tiram juga mengandung antioksidan alami yang berperan sebagai pelindung kolagen dari enzim-enzim pemecah yang meningkat seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, tiram bukan hanya membantu tubuh membentuk kolagen baru, tetapi juga menjaga kolagen lama agar tidak cepat rusak. Bagi Anda yang sering mengalami nyeri sendi, kulit kering, atau luka kecil yang tidak kunjung sembuh, ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh Anda butuh dukungan tambahan, dan tiram bisa menjadi jawabannya. Cara terbaik menikmati tiram adalah dalam bentuk segar, dikukus, dipanggang ringan, atau ditumis dengan rempah dan perasan lemon. Hindari mengolah tiram dengan tepung roti, saus berat, atau minyak berlebih, karena itu bisa menghilangkan sebagian besar manfaat kesehatannya. Dan pastikan tiram yang Anda beli berasal dari perairan bersih dan bersertifikasi agar terhindar dari risiko kontaminasi. Anda tidak perlu makan tiram setiap hari. Cukup 1-2 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan beberapa butir tiram setiap pekan bisa menjadi suplemen alami yang jauh lebih efektif daripada pil kolagen atau vitamin sintetis. Di usia di mana tubuh mulai kehilangan banyak hal, kekuatan otot, kelenturan sendi, daya tahan kulit, tiram hadir sebagai solusi alami yang kaya nutrisi dan mudah dicerna. Jangan anggap tiram sebagai makanan mewah, anggaplah ia sebagai investasi kecil untuk kekuatan besar yang akan membantu Anda tetap aktif, sehat, dan penuh energi di usia lanjut. Jika Anda merasa sering lelah, sulit berkonsentrasi, atau mudah memar tanpa alasan jelas, ada kemungkinan tubuh Anda kekurangan zat besi dan vitamin B12. Kekurangan dua nutrisi ini sangat umum terjadi pada lansia, dan salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan. Disinilah kerang, atau yang dikenal sebagai clams, hadir sebagai solusi alami yang kuat. Clams adalah salah satu makanan laut dengan konsentrasi vitamin B12 dan zat besi tertinggi di dunia. Dalam porsi kecil sekitar 85 gram, clams mampu menyediakan lebih dari 1000% kebutuhan harian akan vitamin B12 dan hampir seluruh kebutuhan zat besi harian Anda. Kombinasi ini bukan hanya mendukung produksi sel darah merah yang sehat, tetapi juga meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh, mempercepat pemulihan otot, dan membantu menjaga fungsi kognitif agar tetap tajam. Untuk lansia, manfaat ini sangat krusial. Vitamin B12 berperan penting dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, dan mencegah gangguan ingatan. Zat besi membantu mengangkut oksigen ke otak dan otot, sehingga tubuh tidak cepat lelah. Saat Anda kekurangan dua nutrisi ini, gejala seperti kelelahan kronis, pusing, kesulitan tidur, dan kabut otak bisa muncul tanpa Anda sadari. Tidak hanya itu, clams juga mengandung taurin, yaitu asam aminosulfur, yang berfungsi sebagai pelindung jantung, mendukung keseimbangan elektrolit, dan memperkuat sistem saraf. Taurin juga membantu mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas fisik ringan, sesuatu yang penting jika Anda ingin tetap aktif dan tidak cepat merasa lemas setelah berjalan atau naik tangga. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nutrients pada tahun 2019 menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin B12 dan zat besi yang seimbang menunjukkan kekuatan otot lebih tinggi, mobilitas yang lebih baik, serta waktu penyembuhan luka yang lebih cepat
dibandingkan mereka yang kekurangan nutrisi ini. Dengan kata lain, makan clams bukan hanya soal menambah energi, tetapi juga mempercepat proses perbaikan tubuh Anda dari dalam. Bagi Anda yang tidak cocok dengan suplemen zat besi karena efek samping seperti mual atau sembelit, clams adalah alternatif sempurna. Nutrisi dari makanan alami seperti ini jauh lebih mudah diserap tubuh dan lebih aman untuk sistem pencernaan lansia yang cenderung sensitif. Cara terbaik mengolah clams adalah dengan cara dikukus, dimasak dengan bawang putih dan perasan lemon, atau ditambahkan ke dalam sup ringan. Kombinasi dengan sayuran hijau seperti bayam atau brokoli akan meningkatkan penyerapan zat besi secara maksimal. Hindari menggoreng atau mencampurnya dengan saus berat agar manfaat nutrisinya tetap utuh. Hal penting yang perlu Anda ingat adalah memilih clams dari sumber yang bersih dan terpercaya. Perairan tercemar bisa mempengaruhi kualitas nutrisi dari makanan laut ini. Pastikan Anda membeli dari pasar atau toko yang menjual produk laut bersertifikat, atau pilih versi beku yang sudah diuji keamanannya. Menjadikan clams sebagai bagian dari menu mingguan, Anda bisa memberikan dampak luar biasa dalam waktu singkat. Anda mungkin akan mulai merasa lebih segar di pagi hari, tidak lagi sering mengantuk setelah makan, atau tidak mudah lemas saat melakukan aktivitas ringan. Bahkan, beberapa lansia yang mengonsumsi clams secara rutin melaporkan kulit mereka tidak mudah memar, kuku menjadi lebih kuat, dan daya ingat mereka kembali tajam seperti dulu. Dengan segala manfaat yang luar biasa ini, clams layak disebut sebagai makanan laut super bagi lansia. Ia bukan hanya sumber energi, tapi juga kunci untuk mempertahankan vitalitas dan kualitas hidup di usia yang tidak lagi muda. Bagi banyak orang, lobster sering dianggap sebagai makanan mewah yang hanya disajikan saat perayaan atau di restoran mahal. Tapi bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, lobster bukan sekadar kemewahan di piring. Ia adalah salah satu makanan laut paling kuat untuk menjaga kesehatan sendi, kulit, dan jaringan tubuh yang mulai melemah karena usia. Lobster mengandung kombinasi nutrisi unik yang tidak hanya menyuplai protein berkualitas tinggi, tetapi juga mineral penting seperti zinc, tembaga, selenium, dan vitamin B12. Yang membuat lobster benar-benar luar biasa adalah kandungan astaxanthinnya, yaitu antioksidan langka berwarna merah alami yang terbukti mampu melindungi serat kolagen dalam kulit dan sendi dari kerusakan akibat stres oksidatif. Seiring bertambahnya usia, kolagen di dalam tubuh kita mulai pecah lebih cepat daripada diproduksi. Hasilnya adalah kulit yang menipis, kerutan yang dalam, sendi yang mudah nyeri, serta penyembuhan luka yang melambat. Astaxanthin dalam lobster berperan sebagai pelindung yang memperlambat proses kerusakan ini dan memperkuat struktur kolagen agar tetap utuh lebih lama. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 di jurnal Nutrients menunjukkan bahwa lansia dengan asupan makanan laut yang kaya astaxanthin mengalami penurunan 27% dalam penipisan kulit dan 31% penurunan biomarker kerusakan kolagen dalam darah. Ini berarti lobster tidak hanya memperlambat penuaan kulit, tapi juga memperkuat jaringan ikat dan memperbaiki elastisitas sendi yang sudah mulai kaku. Tidak berhenti di situ, lobster juga mengandung lebih dari 60% kebutuhan harian zinc dalam satu porsi. Zinc sangat penting untuk sintesis kolagen, mempercepat penyembuhan luka, memperkuat sistem imun, dan bahkan membantu mengurangi kerontokan rambut, masalah umum yang sering terjadi pada lansia. Untuk seseorang yang menderita nyeri lutut, kuku rapuh, atau gusi yang mudah berdarah, konsumsi lobster secara teratur bisa memberikan hasil nyata hanya dalam beberapa minggu. Perubahan yang dirasakan bukan hanya di luar tubuh, tapi juga pada energi, kenyamanan gerak, dan suasana hati secara keseluruhan. Cara terbaik menikmati lobster adalah dengan metode masak sederhana, seperti direbus, dipanggang, atau dikukus dengan bumbu ringan. Hindari mencampurnya dengan mentega berlebihan atau saus krim, karena itu bisa mengurangi manfaat kesehatannya dan menambah lemak jenuh yang tidak dibutuhkan.
Kombinasikan lobster dengan sayuran kaya vitamin C, seperti paprika merah atau brokoli, untuk membantu penyerapan mineral penting secara optimal. Meskipun harga lobster lebih tinggi dibandingkan makanan laut lainnya, Anda tidak perlu mengonsumsinya setiap hari. 1 kali dalam seminggu saja sudah cukup untuk memberikan dorongan kuat bagi sistem regenerasi tubuh Anda. Anggap saja itu sebagai investasi mingguan untuk memperlambat proses penuaan dan memperkuat tubuh dari dalam. Di usia lanjut, ketika tubuh kehilangan kecepatan dalam memperbaiki dirinya sendiri, makanan seperti lobster memberikan bantuan alami yang sangat dibutuhkan. Anda tidak memerlukan krim mahal atau suplemen sintetis untuk memperkuat kolagen. Yang Anda butuhkan adalah nutrisi utuh dari alam, dan lobster menyediakan itu semua dalam satu sajian lezat. Jadi mulai sekarang, jangan melihat lobster hanya sebagai makanan pesta. Lihatlah sebagai bagian dari strategi hidup sehat jangka panjang. Dengan 1 porsi setiap minggu, Anda bisa memperkuat sendi, memperbaiki kulit, dan membantu tubuh melawan proses penuaan dengan cara yang alami, efektif, dan menyenangkan. Bagi sebagian besar orang, kerang hijau atau kupang mungkin bukan pilihan utama ketika membicarakan makanan super untuk kesehatan. Namun, bagi para lansia, kupang bisa menjadi salah satu makanan laut paling ampuh untuk mengurangi peradangan, memperkuat otak, dan meningkatkan mobilitas sendi secara alami. Dan yang mengejutkan, makanan ini justru sangat rendah merkuri dan ramah lingkungan. Kupang kaya akan 2 jenis omega-3 yang sangat penting, yaitu DHA dan EPA. Kedua asam lemak ini terbukti secara ilmiah mampu melawan peradangan kronis, penyebab utama dari nyeri sendi, pembengkakan, serta gangguan jantung dan otak pada lansia. Tidak seperti omega-3 dari suplemen, DHA dan EPA dalam kupang sangat mudah diserap oleh tubuh karena berada dalam bentuk alami yang utuh. Sebuah studi yang diterbitkan tahun 2018 di jurnal Nutrients menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia yang secara rutin mengkonsumsi makanan laut kaya omega-3 seperti kupang mengalami penurunan kadar C-reaktif protein atau CRP, penanda utama peradangan dalam tubuh, sebesar 23%. Penurunan ini bukan hanya terlihat di laboratorium, tapi juga terasa nyata dalam bentuk sendi yang lebih fleksibel, energi yang lebih stabil, dan tidur malam yang lebih nyenyak. Kupang juga mengandung B12, zat besi, protein berkualitas tinggi, dan zinc, semua elemen penting yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kombinasi ini menjadikan kupang sebagai bahan bakar sempurna untuk regenerasi sel, menjaga kesehatan saraf, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Salah satu keunggulan kupang yang jarang disorot adalah cara produksinya. Berbeda dengan banyak ikan yang dibudidayakan di tambak padat dan air tercemar, kupang justru membantu membersihkan perairan di mana mereka tumbuh. Mereka adalah filter alami yang tidak membutuhkan pakan buatan, antibiotik, atau hormon sintetis. Artinya, ketika Anda makan kupang, Anda tidak hanya menjaga tubuh Anda tetap bersih, tetapi juga turut mendukung lingkungan laut yang sehat. Cara menikmati kupang pun sangat mudah dan fleksibel. Anda bisa mengukusnya dengan bawang putih, jahe, dan sedikit perasan lemon. Tambahkan sayuran seperti tomat atau bayam untuk menciptakan hidangan lengkap yang kaya nutrisi dan antioksidan. Anda juga bisa menumis kupang dengan minyak zaitun dan rempah-rempah ringan untuk menciptakan cita rasa lezat tanpa mengorbankan manfaat kesehatannya. Bagi mereka yang belum terbiasa makan kerang, kupang bisa menjadi awal yang ideal. Teksturnya lembut, rasanya ringan, dan sangat mudah diolah. Tidak memerlukan teknik memasak rumit, hanya sedikit waktu dan bumbu alami sudah cukup menghasilkan sajian yang berkhasiat tinggi. Menambahkan kupang ke dalam menu mingguan Anda 1 atau 2 kali saja sudah bisa memberikan perubahan nyata. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi kupang, mereka merasa lebih ringan bergerak, tidak mudah merasa lelah, dan bahkan mengalami peningkatan fokus saat membaca atau menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Kupang bukanlah makanan mahal.
Ia tersedia di banyak pasar tradisional dan supermarket dengan harga terjangkau. Tetapi nilai kesehatannya setara dengan makanan super paling terkenal di dunia. Ia bisa menjadi senjata rahasia Anda dalam memperlambat proses penuaan, menjaga fungsi otak, dan mempertahankan gaya hidup aktif di usia senja. Dalam dunia di mana banyak makanan laut kini tercemar atau diproses secara berlebihan, kupang menonjol sebagai pilihan yang bersih, kuat, dan penuh manfaat. Jika Anda mencari sumber protein yang tidak hanya memberi energi, tetapi juga memperkuat tubuh dari dalam, maka jawabannya ada pada kupang, si kecil dari laut, yang memiliki kekuatan besar bagi kesehatan lansia. Tuna adalah salah satu jenis ikan yang paling sering dikonsumsi di seluruh dunia. Mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sering dipromosikan sebagai sumber protein sehat dan omega 3 yang baik untuk jantung. Tetapi kenyataannya, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, tuna bisa menjadi ancaman tersembunyi yang perlahan-lahan merusak kesehatan dari dalam. Masalah utama dari tuna adalah kandungan merkuri yang tinggi, terutama pada jenis tuna besar seperti albacore, ahi, dan bigai. Merkuri adalah logam berat yang tidak bisa dikeluarkan dengan mudah dari tubuh, dan seiring waktu, ia akan menumpuk di jaringan saraf, otak, dan organ vital. Pada orang dewasa muda, efeknya mungkin belum terasa, tapi pada lansia, dengan sistem detoksifikasi tubuh yang melambat, bahkan paparan merkuri dalam jumlah kecil pun bisa menyebabkan masalah besar. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, menunjukkan bahwa kadar merkuri dalam tuna albacore bisa mencapai 0,35 bagian per juta, dan pada bigai tuna bisa mencapai 0,68 bagian per juta. Ini adalah angka yang secara signifikan lebih tinggi dibanding ikan lain seperti salmon atau sarden. Jika dikonsumsi secara rutin, terutama lebih dari 2 kali seminggu, tuna bisa memicu gejala seperti kabut otak, kelelahan kronis, gangguan memori, kesemutan di tangan dan kaki, bahkan ketidakseimbangan hormon. Bagi seseorang yang mungkin sudah mulai mengalami penurunan memori atau merasa lebih lelah dari biasanya, gejala ini seringkali dianggap sebagai hal alami karena faktor usia. Padahal, bisa jadi penyebabnya adalah akumulasi merkuri dari makanan sehari-hari, dan tuna berada di urutan teratas sebagai sumber logam berat ini. Efek merkuri terhadap otak sangat serius. Merkuri menyerang sistem saraf pusat dan bisa merusak koneksi antar sel otak yang mempengaruhi fokus, konsentrasi, dan daya ingat. Dalam jangka panjang, paparan kronis bisa berkontribusi pada perkembangan gejala seperti demensia atau gangguan saraf perifer. Selain itu, merkuri juga dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan di dalam tubuh, mempercepat proses penuaan sel, dan memperlemah sistem imun. Tapi apakah artinya semua jenis tuna harus dihindari? Tidak sepenuhnya. Jika Anda sangat menyukai tuna, Anda masih bisa mengonsumsinya dengan aman, namun dalam bentuk dan porsi yang tepat. Pilihlah light tuna atau skipjack tuna, dua jenis tuna yang lebih kecil dan memiliki kadar merkuri jauh lebih rendah dibanding albacore atau big eye. Konsumsilah tidak lebih dari 1 kali seminggu, dan hindari tuna dalam bentuk mentah atau olahan kalengan yang menggunakan minyak tambahan dan pengawet. Jika Anda pernah mengandalkan tuna sebagai sumber utama protein harian karena praktis dan mudah dikonsumsi, kini saatnya mempertimbangkan alternatif yang lebih aman. Ada banyak jenis ikan lain yang tidak hanya aman untuk lansia, tetapi juga lebih bermanfaat bagi kesehatan jangka panjang, seperti sarden, salmon liar, atau bahkan makanan laut berkulit keras seperti kerang dan kupang yang telah kita bahas sebelumnya. Menghindari tuna jenis bermerkuri tinggi bukan berarti Anda kehilangan pilihan. Justru, itu adalah langkah cerdas dan preventif untuk melindungi sistem saraf, menjaga daya ingat tetap tajam, dan mengurangi beban toksin dalam tubuh yang sudah tidak semudah dulu dalam membersihkannya. Tubuh lansia sudah bekerja lebih keras dari biasanya untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasarnya. Jangan menambah beban dengan logam berat dari makanan yang tampaknya sehat di permukaan, tapi diam-diam menyimpan ancaman.
Dengan sedikit penyesuaian dalam menu mingguan Anda bisa mendapatkan manfaat nutrisi yang sama, bahkan lebih baik, tanpa harus mengorbankan kesehatan jangka panjang Anda. Di balik tampilannya yang gagah dan dagingnya yang tebal, ikan todak atau swordfish ternyata menyimpan salah satu bahaya terbesar bagi kesehatan lansia. Banyak orang memilih ikan todak karena teksturnya yang padat, rasanya yang lezat, dan kandungan protein yang tinggi. Namun kenyataannya, ikan ini adalah salah satu predator laut paling beracun dalam rantai makanan, terutama karena akumulasi merkuri yang sangat tinggi dalam tubuhnya. Ikan todak merupakan jenis ikan pemangsa besar yang hidup lama dan memangsa ikan-ikan kecil selama bertahun-tahun. Proses ini menyebabkan tubuhnya menyerap dan menimbun merkuri dalam jumlah besar, jauh melebihi ambang batas aman untuk konsumsi manusia, khususnya bagi lansia yang sudah memiliki sistem pembuangan racun tubuh yang melambat. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Consumer Reports pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kadar merkuri dalam swordfish bisa berkisar antara 0, 9 hingga 2 bagian per juta. Angka ini bukan hanya tinggi, tapi sangat tinggi, melebihi batas aman untuk ibu hamil dan lansia yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ketika seseorang di usia lanjut mengonsumsi swordfish secara rutin, dampaknya bisa terasa dalam waktu singkat. Merkuri bekerja secara perlahan namun pasti, menyusup ke sistem saraf pusat dan mengganggu koneksi otak. Gejala awalnya bisa sangat halus dan sering disalahartikan sebagai bagian alami dari proses penuaan. Rasa cemas tanpa sebab, kesulitan tidur, ketegangan dada, atau rasa logam aneh di mulut. Namun bila dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan koordinasi, kelemahan otot, bahkan gejala mirip stroke atau gangguan saraf degeneratif lainnya. Tubuh manusia tidak punya cara cepat untuk membuang merkuri. Begitu logam berat ini masuk ke dalam sistem tubuh, ia akan tinggal di jaringan otak, hati, dan ginjal selama bertahun-tahun. Itulah mengapa mengonsumsi ikan dengan kadar merkuri tinggi seperti swordfish, meskipun hanya sekali seminggu, bisa memicu kerusakan jangka panjang yang serius. Untuk orang dewasa yang masih muda dan sehat, tubuh mungkin bisa mengimbangi efek tersebut dalam waktu tertentu. Tapi untuk lansia, penumpukan merkuri jauh lebih berbahaya karena metabolisme sudah tidak sekuat dulu dan fungsi ginjal serta hati cenderung menurun secara alami. Jika Anda pernah memilih swordfish karena ingin mengganti daging merah dengan pilihan laut yang lebih sehat, kini saatnya meninjau kembali pilihan tersebut. Banyak dokter dan ahli gizi kini menyarankan agar lansia menghindari swordfish sepenuhnya dan menggantinya dengan ikan yang lebih kecil, lebih pendek masa hidupnya, dan secara alami mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah. Alternatif terbaik adalah ikan seperti salmon liar, sarden, atau bahkan kerang dan lobster yang telah kita bahas sebelumnya. Ikan-ikan ini tidak hanya lebih aman, tetapi juga kaya nutrisi penting seperti omega 3, zinc, dan selenium tanpa membawa racun logam berat ke dalam tubuh. Selain itu, penting untuk tidak terjebak dalam pola pikir bahwa semua ikan adalah sehat secara default. Kenyataannya, kualitas ikan sangat bergantung pada posisi mereka dalam rantai makanan laut. Semakin besar dan semakin lama hidupnya, semakin besar pula kemungkinan mereka membawa kontaminan berbahaya, dan swordfish adalah contoh ekstrem dari hal ini. Bila Anda sudah terbiasa memasukkan swordfish dalam menu mingguan, mungkin terasa sulit untuk menggantinya. Namun perubahan kecil ini bisa memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Dengan menghentikan konsumsi swordfish, Anda tidak hanya melindungi sistem saraf dan organ vital Anda, tetapi juga memberi ruang bagi tubuh untuk menyembuhkan diri dan kembali pada keseimbangan yang lebih sehat. Tubuh Anda bekerja setiap hari untuk tetap aktif, berpikir jernih, dan menjalani hidup dengan kualitas terbaik di usia senja. Jangan sabotase usaha itu dengan pilihan makanan yang diam-diam melemahkannya. Swordfish mungkin tampak menarik di piring, tapi bahayanya tersembunyi dalam setiap gigitan. Ikan tenggiri raja, atau yang lebih dikenal sebagai king mackerel, seringkali terdengar seperti pilihan mewah dan sehat. Dengan kandungan omega 3 yang tinggi dan tekstur daging yang padat,
Banyak orang mengira ikan ini sangat baik untuk jantung dan otak. Namun, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, king mackerel justru bisa menjadi salah satu ikan paling berbahaya yang bisa Anda masukkan ke dalam tubuh. Masalah utamanya terletak pada tingkat merkuri yang sangat tinggi. King mackerel secara konsisten berada di puncak daftar ikan dengan kandungan merkuri tertinggi berdasarkan data dari FDA. Dalam beberapa sampel, kadar merkuri ditemukan mencapai angka 1 bagian per juta, jauh melampaui batas aman konsumsi mingguan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Merkuri bukanlah zat yang bisa dianggap enteng. Ketika masuk ke dalam tubuh, merkuri tidak dikeluarkan dengan mudah. Ia menumpuk dalam jaringan, terutama otak dan sistem saraf, dan dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan berbagai gangguan neurologis dan kognitif. Gejala awal yang tampak ringan seperti lupa nama, sering bingung, atau sulit berkonsentrasi bisa saja bukan karena usia semata, tapi karena paparan logam berat dari ikan seperti king mackerel. Selain menyerang sistem saraf, merkuri juga memberikan tekanan pada sistem kardiovaskular. Dalam tubuh lansia yang mungkin sudah memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tidak stabil, tambahan beban dari logam berat ini bisa memperburuk kondisi jantung dan pembuluh darah. Beberapa studi juga menemukan bahwa paparan merkuri yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Salah satu hal yang sering mengecoh adalah reputasi omega 3 yang dimiliki ikan ini. Betul, king mackerel memang mengandung omega 3, namun manfaat omega 3 tidak sebanding dengan risiko merkuri yang dikandungnya. Jika tujuan Anda adalah mendapatkan omega 3 untuk menjaga fungsi otak dan sendi, ada banyak sumber lain yang jauh lebih aman dan efektif. Ikan seperti sarden, salmon liar, atau bahkan makanan laut berkulit keras seperti kerang dan tiram mengandung omega 3 dalam bentuk alami tanpa membawa kontaminan merkuri yang membahayakan. Dengan mengganti king mackerel dengan pilihan-pilihan tersebut, Anda tidak hanya tetap mendapatkan nutrisi penting, tetapi juga menghindari risiko tersembunyi yang sering tidak disadari. King mackerel juga bisa memicu interaksi negatif dengan obat-obatan yang umum dikonsumsi lansia, seperti pengencer darah atau obat tekanan darah. Kombinasi logam berat dengan senyawa aktif dalam obat dapat memperburuk efek samping atau mengganggu kerja obat dalam tubuh. Ini adalah alasan tambahan mengapa para lansia sebaiknya benar-benar menghindari ikan ini dari menu mereka. Jika Anda atau orang terdekat Anda sudah terbiasa mengonsumsi king mackerel karena rasa atau kebiasaan keluarga, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi ulang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah manfaat yang didapatkan dari satu porsi ikan ini benar-benar sebanding dengan bahaya jangka panjang yang bisa muncul? Langkah kecil seperti mengganti king mackerel dengan ikan yang lebih kecil dan lebih bersih bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup Anda di usia lanjut. Tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih tidak datang dari kebiasaan besar, tetapi dari pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten, termasuk dari apa yang Anda pilih untuk disajikan di meja makan. Di usia di mana setiap nutrisi sangat berarti dan setiap racun membawa dampak lebih besar, menjauh dari king mackerel adalah langkah perlindungan terbaik yang bisa Anda ambil. Jangan biarkan nama besar ikan ini menipu Anda. Di balik julukannya yang mewah, ia membawa beban berbahaya yang bisa membebani tubuh Anda lebih dari yang Anda kira. Tilapia, atau yang dikenal sebagai ikan nila, adalah salah satu jenis ikan paling populer di dunia. Harganya murah, mudah ditemukan, dan sering dipromosikan sebagai sumber protein rendah lemak yang baik untuk jantung. Banyak lansia memilih tilapia karena dianggap sebagai pilihan sehat yang ringan dan mudah dimasak. Namun kenyataannya, tilapia yang dibudidayakan di peternakan modern justru bisa menjadi salah satu pilihan paling merugikan bagi kesehatan tubuh setelah usia 60 tahun. Lebih dari 95% tilapia yang dijual di pasaran saat ini berasal dari sistem budidaya intensif, kebanyakan di negara-negara dengan regulasi kualitas air
dan penggunaan antibiotik yang sangat minim. Ikan-ikan ini dibesarkan di kolam yang seringkali tercemar, penuh dengan limbah, dan diberi pakan buatan rendah nutrisi. Akibatnya, daging tilapia hasil budidaya ini bukan hanya kehilangan nilai gizi aslinya, tetapi juga mengandung senyawa-senyawa yang bisa memicu peradangan dalam tubuh. Salah satu zat yang paling menjadi perhatian adalah asam arachidonat, yaitu jenis lemak omega 6 proinflamasi yang ditemukan dalam jumlah tinggi pada tilapia budidaya. Meskipun tubuh kita memang membutuhkan omega 6 dalam jumlah kecil, kelebihan asam arachidonat justru bisa memperparah kondisi seperti radang sendi, nyeri otot, bahkan gangguan jantung dan autoimun. Pada orang tua yang sudah memiliki masalah sendi atau penyakit kronis lainnya, konsumsi tilapia secara rutin bisa memperburuk keluhan yang mereka alami sehari-hari. Yang mengejutkan, sebuah studi dari Journal of the American Dietetic Association menemukan bahwa kadar lemak proinflamasi dalam tilapia budidaya bahkan lebih tinggi dibandingkan daging babi asap atau bacon. Ini berarti, meskipun tilapia tampak seperti pilihan sehat karena rendah kalori dan lemak total, kandungan lemak jahat di dalamnya justru lebih berbahaya bagi peradangan dibanding makanan yang selama ini dianggap tidak sehat. Bagi seseorang yang berusia di atas 60 tahun, peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit yang muncul secara perlahan, dari nyeri lutut, pembengkakan tangan, kelelahan berkepanjangan, hingga kabut otak. Ketika tubuh terus-menerus terpapar senyawa yang memicu peradangan, sistem kekebalan bekerja lebih keras dan mempercepat proses degenerasi sel. Dalam konteks ini, tilapia yang dibudidayakan dalam kondisi tidak sehat bukan lagi makanan ringan yang netral, melainkan pemicu masalah yang mungkin tidak Anda sadari. Bukan berarti Anda harus menghapus tilapia sepenuhnya dari pola makan. Jika Anda benar-benar menyukai ikan ini, Anda masih bisa mengonsumsinya sesekali. Dengan satu syarat penting, pastikan tilapia yang Anda pilih berasal dari budidaya yang bertanggung jawab dan bersertifikasi. Tilapia dari sistem budidaya tertutup yang dikontrol ketat biasanya memiliki kualitas air yang baik, bebas antibiotik, dan diberi pakan alami yang lebih seimbang. Produk-produk seperti ini biasanya diberi label responsibly farmed atau eco-certified di kemasannya. Selain itu, perhatikan porsi dan frekuensi. Hindari mengonsumsi tilapia lebih dari 1 kali dalam seminggu. Dan pastikan Anda menyeimbangkannya dengan makanan kaya antiinflamasi seperti sayuran hijau, buah beri, minyak zaitun, dan ikan yang lebih bersih seperti salmon liar atau sarden. Jika Anda mencari sumber protein laut yang aman, bersih, dan benar-benar bermanfaat bagi tubuh lansia, lebih baik fokus pada pilihan yang telah kita bahas sebelumnya seperti kupang, tiram, lobster, dan kerang. Mereka tidak hanya lebih kaya nutrisi, tetapi juga jauh lebih rendah risiko racun atau lemak inflamasi yang tersembunyi. Tilapia tampaknya ringan dan tidak berbahaya, tapi di balik tampilan sederhananya tersimpan potensi masalah yang serius, khususnya bila dikonsumsi secara rutin dalam bentuk budidaya massal. Di usia di mana setiap keputusan kecil tentang makanan memiliki dampak besar, penting bagi kita untuk memilih dengan bijak. Bukan berdasarkan harga atau kemudahan, tetapi berdasarkan kualitas dan efek jangka panjang bagi tubuh kita. Setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak lagi bekerja dengan cara yang sama seperti dulu. Sistem metabolisme melambat, kemampuan detoksifikasi menurun, dan jaringan tubuh menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Dalam kondisi seperti ini, setiap makanan yang Anda pilih bukan hanya memengaruhi rasa kenyang, tapi juga mempercepat atau memperlambat proses penuaan dalam tubuh Anda. Dan ketika berbicara soal makanan laut, perbedaan antara pilihan yang tepat dan yang salah bisa sangat besar dampaknya. Sepanjang perjalanan tadi, kita telah melihat bahwa tidak semua ikan diciptakan sama. Di satu sisi, ada makanan laut seperti tiram, kerang, lobster, dan kupang yang penuh dengan nutrisi penyembuh, omega 3, zinc, selenium, vitamin B12, dan antioksidan kuat. Makanan ini tidak hanya memberi tenaga, tapi juga membantu memperkuat sendi, mempercepat regenerasi sel,
menjaga elastisitas kulit, dan mempertahankan kejernihan pikiran. Di sisi lain, ada jenis ikan yang tampaknya sehat, tapi menyimpan bahaya tersembunyi, seperti tuna, swordfish, king mackerel, dan tilapia budidaya. Ikan-ikan ini, entah karena kandungan merkuri yang tinggi atau karena dibesarkan di lingkungan tercemar, justru berisiko mempercepat kerusakan saraf, memperburuk peradangan, dan mengganggu sistem kekebalan tubuh lansia yang sudah mulai melemah secara alami. Perbedaan antara keduanya bukan hanya soal rasa atau harga, ini soal kualitas hidup Anda. Makanan laut yang tepat bisa membuat Anda merasa lebih ringan, lebih jernih berpikir, tidur lebih nyenyak dan bergerak tanpa nyeri. Sementara pilihan yang salah bisa membuat Anda merasa lesu, sulit fokus, dan memperparah kondisi yang seharusnya bisa dikendalikan. Tapi kabar baiknya adalah, Anda tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Cukup mulai dari yang kecil, ganti satu porsi tuna dengan sarden. Coba tambahkan kupang ke dalam menu mingguan Anda. Hentikan konsumsi tilapia yang tidak jelas asal-usulnya. Tambahkan tiram kukus sekali seminggu untuk mendukung sistem imun Anda. Langkah-langkah ini tidak rumit, tidak mahal, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi dampaknya sangat besar bagi masa depan kesehatan Anda. Tubuh Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki saat ini. Di usia 60 tahun ke atas, tujuan kita bukan sekadar bertahan hidup, tapi hidup dengan kualitas terbaik, bebas dari nyeri yang tidak perlu, pikiran yang tetap tajam, dan tubuh yang tetap bisa bergerak dengan nyaman. Dan semua itu dimulai dari apa yang Anda masukkan ke dalam piring Anda. Jika Anda merasa video ini membantu membuka wawasan dan memberi Anda panduan yang jelas, kami mengajak Anda untuk membagikannya kepada orang tua, sahabat, atau siapapun yang Anda kenal dan peduli pada kesehatan di usia senja. Seringkali, satu informasi kecil bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup seseorang. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda memiliki ikan favorit yang sering dikonsumsi setiap minggu? Apakah setelah menonton ini, Anda akan mempertimbangkan untuk mengganti pilihan Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Tim kami membaca dan merespon setiap komentar yang masuk, karena kami percaya setiap pengalaman bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten penting lainnya tentang gaya hidup sehat, khususnya untuk Anda yang ingin tetap aktif dan berkualitas di usia emas. Ingat, kesehatan bukan sekadar warisan genetik, tapi hasil dari pilihan yang Anda buat setiap hari. Dan hari ini, Anda telah membuat pilihan yang sangat baik.